Menjelang jam kepulangan kantor, situasi arus lintas terlihat padat dan volume kendaraan pun cukup meningkat. Di mana ditambah lagi dengan adanya perilaku pengendara yang memperburuk situasi arus lintas di jalan raya. Dan benar saja ketika kita melakukan patroli, kita menemukan beberapa kendaraan yang berhenti tidak pada tempatnya. Mau pada stop di sini ya? Iya, dari telepon. Nah, tetap aja jangan di sini. Kalau menerima telepon kan udah jelas rambunya dilarang stop ya. Boleh saya cek lengkapan surat-suratnya, Pak? Ketika kendaraan berhenti di bawah rambu yang tidak semestinya, selain si pengendara itu melanggar, sudah pasti itu mengganggu arus lalu lintas yang berada di daerah itu. SIM-nya mana? Pelanggaran apa sebelumnya? Di tol, jalur Bau jalan. jalan. Oh, melanggar bau jalan. Ya karena Bapak melanggar ya gimana dong? Bapak udah ditilang. Bukti tilangnya nggak ada. Terus saya mau nilangnya apa? Sudah jelas si supir taksi ini sebelumnya sudah melanggar, tapi kenapa harus melanggar lagi, itu sangatlah disayangkan. Itu tuh yang merah itu apa? Yang deket jaket. Nah, coba saya lihat. Nah ini tilang sebelumnya maksud saya. Ini kan? Oh udah lama nih Pak, Maret. Nah baru udah lama banget. Berarti Bapak ngulang-ulang nih kesalahan Bapak. Karena kesalahannya sudah jelas, kami pun memberikan upaya penindakan dan meminta si supir taksi untuk melanjutkan perjalanannya. Pak, ini mobil siapa ya? Yang ini siapa? Mobil siapa? Oh. Tadi turunin gandaan. Lalu mogok. Iya. Mogok Pak mobilnya. Mau dihubungin ini nggak, derek nggak kalau mogok? Nggak usah nanti ini. Agak sedikit mencurigakan si pemilik kendaraan yang beralasan bahwa mobilnya itu mogok. Akhirnya saya pun mengecek kebenarannya apakah mogok ataupun tidak. Memang mogok? Iya. Pulang Mogok. belanja, mau beli barang langsung belanja warung. Pas banget ya di sini gitu berhentinya. Enggak, dari situ depan lu udah. Saya boleh cek lengkapan surat-surat Bapak. Di sini memang benar kendaraan tersebut memang mogok dan diharapkan para pengendara untuk mengecek kendaraan sebelum berkendara. Kasih dulu sipol Mbak. SIM-nya? Simnya di rumah. Nah, Bapak kelengkapan surat-surat Bapak juga nggak bawa. Di tengah perjalanan saat patroli, saya pun menemukan satu pengendara lain yang pelanggarannya cukup fatal. Selamat sore, Bapak. Saya berhenti dulu ke sampingnya, Pak ya. Bapaknya mau kemana? Sini turun dulu. Kenapa Bapaknya melawan arus? Oh, iya. Terus nggak pakai helm juga Bapaknya, ya? Deket, Bu. Kan surat-suratnya. Ini. Nah, ini anaknya, Pak. Iya. Oh, apalagi anaknya nggak pakai helm. Adanya punya helm nggak di rumah? Nanti beli helm ya. Nanti kalau misalkan nggak pakai helm, ingetin orang tuanya harus pakai helm. Sangat disayangkan sekali pada pengendara ini yang tidak mementingkan keselamatan untuk anak-anaknya. Ditambah lagi, dia melawan arus dan tidak menggunakan helm. Nggak usah lah, nggak usah diliput lah, Mas. Kenapa melanggar arus kayak gini? Deket, Pak. Apalagi bawa anak kecil 2 lagi itu lucu-lucu kayak gini. Nanti kalau kenapa-napa gimana nggak pakai helm? Udah sering ya? Atau baru sekali? Nggak juga sekali kan? Nah, pasti udah biasa. Jarak bukan merupakan sebuah alasan pembenar. Apalagi dalam kasus ini pelanggarannya cukup fatal. Nanti anaknya beliin helm ya Pak ya? Ada nih orang tiket. Nah, nanti pakai helm. Muter-muter aja sama anak-anak gitu loh. Bapak sayang kan sama anaknya? Saya. Anaknya dua-duanya itu? Enggak, satu. Satu. Kalau sayang sama anaknya, Bapak harus ngasih keselamatan juga, upaya keselamatan untuk anak-anaknya, ya. Iya. Karena pelanggarannya pun cukup jelas, kami pun memberikan penindakan dan juga meminta si pengendara untuk menghubungi keluarganya agar membawakan helm dan mengantar anak-anaknya naik angkot. Di tengah perjalanan kami pun menemukan kerumunan warga. Ada nabrakan. Anak-anak. Maaf Mas, saya kan Mau ke polisi kok berani lu. Meluncur ke TKP, siap, 86. Meluncur ke TKP, siap, 86. maaf
jangan gebuk-gebukin Pak, ya. Ya dipisahin aja. Korbannya mana? Korbannya. Kami pun segera mencari tahu bagaimana kondisi korban. Mana korbannya Mbak ya? Gak apa-apa nih, adik. Atau langsung ini. Ini anak Bapak? Iya. Jadi tadi gimana Pak ceritanya? Tahu Ibu. Ini baru dikabarin saya pas mau ke depan sini baru tahu. Dalam kondisi mau nyebrang, Iya, terus ditabrak sama. Busway kan? Setelah kami sudah memastikan si korban sudah ditangani oleh medis, kami pun mencari supir bus umum yang diduga sebagai tersangka. Saya sebagai teman. Lo bilang apa tadi? Saya sebagai teman. Ya. Wawancara saya enaknya di jalanan. Jalan lurus bisa parah orang. Saya ibaratnya sebagai teman, saya mau kasih tahu teman saya suruh tanggung jawab gitu Pak. Kamu sopir busway kan? Bukan, saya petugas Transjakarta. Tapi bukan ini, saya lagi habis pulang. Salah ngasih Ya, pengarahannya. Ini siapa yang pecahin? Padahal kan pecah itu nabrak orang. Kan udah saya minta maaf. Salah. Ya saya minta maaf. Saya sih malah pisahin situ. Ya. Coba dibantu bapak ini tadi. Kalau enggak, Iya. Turun dulu ya. Para penumpangnya turun aja dulu nggak apa-apa ya? Iya. Supirnya mana? Supirnya udah keluar. Dalam proses pencarian, saya pun melihat ada kerumunan warga yang mencoba untuk memberhentikan angkutan umum. Turun, nggak usah takut. Ikut saya dulu aja, Pak. Tahan. Ya. Amanin. Udah, jangan menakin sendiri ya. Ketika supir bus tersebut ditemukan, emosi warga pun semakin meluap dan menjadi-jadi. Ini yang berantem sama Koyo. Jadi Bapak ikut saya ke dalam dulu ya. Oh, mobilnya Pada saat kami mengamankan si supir bus, kami pun didatangi oleh beberapa orang yang mengaku sebagai keluarga dari korban. Bapak ikut aja sini. Udah, ini kita jalan dulu biar nggak macet ya. Lo punya anak nggak? Udah, jangan. Di sini kami melihat banyak sekali warga yang sudah emosi terhadap si pengemudi bus tersebut. Dan kami sebagai petugas harus bisa membaca situasi untuk menenangkan warga agar tidak main hakim sendiri. Turun kayak gini ya Pak ya. Ini bisa diselesaikan secara baik-baik. Suruh berhenti dulu mobilnya, kita selesaikan. Jangan kayak gini. Udah Pak, langsung maju sekarang. Karena suasana sudah tidak kondusif lagi, apalagi arus lalu lintas sudah cukup padat, kami pun membawa pengendara bus dan juga keluarga dari korban ke kantor polisi terdekat. Dari arah timur ke barat, yang nyebrang. Berapa orang yang nyebrang? Banyak. Yang korban ada berapa? Satu dia nggak pernah masuknya nggak ada pesanan jadi nggak masuk dari sini. Udah sampai nunggu dulu di sini. Saya mau ngecek korbannya dulu. Karena sudah mendapatkan keterangan awal dari kronologis kecelakaan itu, kami beserta dengan anggota unit laka melanjutkan perjalanan untuk melakukan olah TKP. Bapak tadi lihat kejadiannya nggak? Lihat. Oh, tadi adanya dari mana? Dari sini nyebrang, mau ke sini. Terus tadi emang ugal-ugalan bisnya. Kurang tahu deh. Cuma taunya pas sudah kejadian. Anaknya yang temennya bertiga masih ada di situ, yang satu kan lewat jalan kayaknya dia turun. Oh gitu. Sekarang ada yang bertiganya di mana? Ikut ke rumah sakit ya? Mau pulang ke rumah? Orang tahu. Oh, orang sini. Dilihat dari kronologis awalnya, ini kecelakaan ini dikarenakan adanya si anak yang menjadi korban menyeberang jalan. Padahal sangat miris sekali. Tidak jauh dari TKP terjadinya kecelakaan ini, saya melihat adanya tempat penyeberangan jalan. Setelah kita sudah melakukan olah TKP, kami pun lanjut untuk melihat situasi korban di rumah sakit bersama keluarga korban. Sampainya di rumah sakit, kami pun melihat kondisi dari si korban. Dilihat dari kondisi ini, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Kan anaknya sudah ditangani sama pihak rumah sakit. Untuk masalah kasusnya nanti gimana Pak? Ditangani nanti untuk kecelakaan ini ditangani oleh Laka Polda. Jadi udah bapak anak, yang bisa jadi dua anaknya, biar kasus ini kita yang
Semoga cepat sembuh anaknya. Yang penting kita kan tadi sudah coba untuk menghubungi dari pihak kepolisian, terus anaknya juga sudah di rumah sakit. Iya. Ya. Terima kasih ya, Bu. Siap Bapak ya. Aduh. Dari situasi ini, kami himbau kepada para pengendara maupun pengguna jalan untuk lebih memperhatikan situasi dan kondisi area sekitarnya. Hal ini dilakukan demi keselamatan diri sendiri maupun keselamatan orang lain.